Selamat datang di Kerigil Kecil, channel buat lo yang lagi nyari arti hidup tapi masih sempet ngegas bareng gue. Di sini kita bakal ngobrol serius, tapi tetap santai kayak lagi nongkrong di warung kopi jam 10 malam. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja, gue juga susah banget nerapinnya. Ikhlas. Lo pernah gak sih udah berusaha mati-matian, terus hasilnya nol besar? Lo udah cinta banget sama dia, dia malah nikah sama temen lo sendiri. Lo kerja keras buat naik jabatan, malah dikalahin sama orang yang kenalan bos. Dan pas lo sadar, ya udah nggak bisa diubah lagi. Terus lo baper, marah, nangis, sampai pengen balas dendam. Tapi akhirnya lo cuman bisa bilang, ya udah deh, ikhlasin aja. Tapi beneran ikhlas atau pura-pura ikhlas? Nah, di video ini gue bakal bongkar 5 hal penting biar lo bisa benar-benar ikhlas, bukan sekedar menyerah karena lelah. Yuk, kita mulai. Lu pernah gak sih ngerasa kalau ikhlas itu kayak tanda lo udah kalah? Kayak lo menyerah, lo lemes, gak punya tenaga buat lawan lagi. Padahal kalau lo pikir-pikir, ikhlas itu justru hal yang paling susah dilakuin. Bayangin aja, lo harus melepas sesuatu yang lo cinta, lo perjuangkan, lo anggap penting, dan lo lakuin itu tanpa dendam, tanpa rasa benci, tanpa pengen balas dendam. Itu bukan lemah bro, itu level tertinggi dari kekuatan batin. Orang-orang yang bisa ikhlas itu bukan karena mereka nggak merasa sakit, tapi karena mereka udah cukup kuat buat terima rasa sakit itu dan tetap jalan terus. Mereka nggak kabur dari emosi, mereka hadapin, mereka proses, terus mereka putusin buat nggak nyimpen beban itu lagi. Banyak yang keliru kaprah, mikirnya ikhlas itu pasrah doang. Ya udah deh, terserah hidup. Tapi sebenarnya ikhlas itu pilihan sadar. Lo udah mikir panjang, udah nangis-nangis, udah marah-marah di kamar, udah nulis curhatan di notes HP sampai 20 halaman, dan akhirnya lo bilang, ya udah, gue ngerti, ini emang nggak bisa diubah. Nah, itu baru ikhlas. Bukan langsung bilang ikhlas pas kejadian, tapi setelah lo benar-benar nyobain segalanya. Dan justru di titik itulah lo nunjukin betapa kuatnya lo sebagai manusia. Karena nggak semua orang sanggup menerima kenyataan yang pahit. Ada yang malah bawa dendam sampai tua. Ada yang stuck selama bertahun-tahun. Ada yang jadi benci sama dunia. Tapi lo memilih buat damai. Itu bukan kelemahan, itu kemenangan atas diri sendiri. Kalau lo lihat dari sisi psikologi, ikhlas itu bagian dari emotional resilience, kemampuan mental buat bangkit dari trauma atau kehilangan. Robert Emmons, seorang peneliti tentang rasa syukur dan emosi positif, bilang bahwa orang yang bisa ikhlas itu punya tingkat stres yang lebih rendah dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka nggak terus-terusan memutar ulang kenangan buruk di kepala. Mereka nggak bikin masa lalu jadi penjara. Mereka ngerti bahwa hidup nggak selalu adil, dan daripada habisin energi buat ngetuk nasib, mending fokus ke hal-hal yang masih bisa dikendaliin. Jadi, waktu lu bilang gue ikhlas, itu bukan berarti lu mati rasa, tapi justru lu udah sembuh secara emosional. Lu udah lolos dari siklus amarah dan penyesalan. Dan lucunya, banyak orang yang malah menghargai lu lebih gede pas lu ikhlas. Misalnya lu dicuekin mantan, difitnah temen, atau dikambing hitamkan di kerjaan. Tapi lu gak ngabuk, gak fitnah balik, gak bikin drama. Lu cuman bilang, ya udah, gue ngerti kok. Nah, itu yang bikin orang mikir, wah, dia tuh keren banget. Kenapa? Karena di dunia yang penuh emosi dan reaksi impulsif, orang yang bisa tenang dan bijak itu langka. Ikhlas itu kayak aura kedewasaan, gak bisa dipaksain, gak bisa dibeli. Tapi kalau lo punya, orang bakal ngerasain ketenangan dari lo. Dan itu jauh lebih berharga daripada balas dendam atau menang debat. Jadi, mulai sekarang, jangan pernah malu bilang gue ikhlas. Jangan takut dikira lo lemah atau lo kalah. Karena sebenarnya, ikhlas itu medali keberanian yang gak semua orang bisa dapetin. Lo udah nyerah? Enggak, lo malah udah menang. Menang melawan ego, melawan amarah, melawan keinginan buat balas. Lu memilih damai, meski hati sempat hancur. Dan di dunia yang serba cepat dan keras kayak sekarang, memilih untuk tenang itu adalah bentuk perlawanan paling elegan. Jadi iya, ikhlas itu bukan lemah. Ikhlas itu kekuatan tertinggi yang dimiliki manusia biasa kayak kita. Coba lu renungin, dari semua hal yang bikin lo stres hari ini, berapa persen yang benar-benar bisa lo kontrol? 10%? 5%? Bahkan mungkin kurang. Kita sering lupa kalau hidup itu gabungan antara usaha dan takdir. Lu bisa rajin kerja, rajin doa, rajin olahraga,
tapi belum tentu hasilnya sesuai ekspektasi. Misalnya lu mau lolos seleksi kerja, tapi ternyata ada 500 pelamar lain. Lu udah maksimal tapi nggak dapat. Terus lu marah-marah ke HRD, ke sistem, ke nasib. Nah, disinilah Seneca, filosof Romawi kuno, bilang orang bijak hanya peduli pada hal yang bisa ia kendalikan. Artinya fokus lo harus di dua hal, usaha lo dan sikap lo. Lu nggak bisa ngatur orang lain, nggak bisa ngatur masa lalu, nggak bisa ngatur cuaca, apalagi ngatur hati mantan. Tapi lu bisa ngatur gimana lo merespon semua itu. Kalau lo gagal, lu bisa marah atau lu bisa belajar. Lu bisa dendam atau lu bisa ikhlas. Pilihan tetap di tangan lu. Dan ikhlas itu pilihan sadar, bukan kepasrahan buta. Bab 3. Proses ikhlas itu kayak sembuh dari luka. Lo tau gak sih, ikhlas itu bukan sesuatu yang bisa lo lakuin semalam aja kayak nge-charge HP. Ini proses bro. Bahkan lebih rumit dari beli tiket konser Coldplay yang selalu sold out dalam 2 detik. Ikhlas itu kayak luka fisik. Mula-mula nyari banget, bengkak, merah, panas. Terus pelan-pelan mulai kering, baru akhirnya jadi bekas. Kadang masih terasa kalau cuaca dingin, tapi udah nggak sampai bikin lo nggak bisa jalan. Nah, rasa sakit emosional juga gitu. Lo kena pengkhianatan, kehilangan orang yang dicinta, atau gagal di sesuatu yang udah lo perjuangin setahun. Itu luka batin. Dan luka batin butuh waktu buat sembuh. Nggak bisa langsung move on. Cuma karena lo dibilangin, udah, jangan baper. Faktanya, para psikolog punya istilah buat ini, the grief cycle. 5 tahap berduka yang pertama kali diperkenalkan oleh Elizabeth Kubler-Ross. Tahap pertama itu penyangkalan. Gak mungkin dia ninggalin gue. Terus masuk ke kemarahan. Dasar brengsek, gue udah kasih segalanya. Setelah itu tawar-menawar. Kalau dia balik, gue janji bakal lebih baik. Terus datang depresi. Gue gak akan pernah bahagia lagi. Dan terakhir, setelah semua rasa itu diproses, barulah datang penerimaan. Titik di mana lo nggak lagi berharap masa lalu bisa diubah, tapi lo mulai nerima bahwa inilah kenyataannya. Nah, ikhlas itu ada di sini, di ujung proses, bukan di awal. Jadi, kalau lo belum ikhlas, jangan marahin diri sendiri. Artinya lo masih dalam proses, dan proses itu wajar. Bahkan manusia paling kuat di dunia pun pernah nangis di kamar gelap. Banyak orang salah kaprah, mikirnya harus cepet-cepet move on biar kelihatan kuat. Padahal buru-buru move on itu kadang malah bikin luka jadi kronis. Lu pura-pura udah baik, padahal di dalam masih hancur. Lu paksa ketawa, tapi tiap malam lihat fotonya diam-diam. Lu bilang, gue udah oke, tapi tiap dengar lagu tertentu langsung nangis. Nah, itu bukan ikhlas, itu penghindaran. Dan penghindaran itu cuma nunda rasa sakit, bukan ngobatinnya. Ikhlas yang benar itu lahir dari proses menyentuh rasa sakit itu secara utuh tanpa takut. Lu boleh sedih, boleh marah, boleh nangis kayak anak kecil. Tapi yang penting, lu nggak tinggal di situ selamanya. Lu proses, lu refleksi, lu belajar. Terus, pelan-pelan lu lepas. Seperti lukisan cat air yang warnanya luntur karena hujan. Lama-lama gambar itu memudar. Bukan karena lu hapus, tapi karena waktu yang mengurusnya. Dan lucunya, semakin lu melawan proses ini, semakin lama lu stuck. Makin lu bilang, aku nggak mau sedih. Ya makin lu diserang kesedihan. Tapi pas lo bilang, oke, gue terima, hari ini gue sedih dan itu wajar, justru disitulah mulai ada ruang buat sembuh. Penelitian dari American Psychological Association nunjukin kalau orang yang mengizinkan dirinya merasakan emosi negatif, termasuk sedih, marah, kecewa, justru lebih cepat pulih secara mental dibanding yang memaksakan positif palsu. Jadi, jangan takut nangis, jangan malu curhat. Jangan merasa lemah karena lo butuh waktu. Karena waktu itu bukan musuh lo. Dia teman lo dalam proses ikhlas. Dia yang bakal bantu lo ngerasa bahwa meski hati pernah remuk, lo masih bisa bernafas, jalan, dan akhirnya tersenyum lagi tanpa kepalsuan. Jadi kalau lo sekarang masih ngerasa sakit, masih baper, masih pengen balik ke masa lalu, tenang aja. Lo gak sendiri dan lo gak salah. Ikhlas bukan soal cepat atau lambat, tapi soal seberapa jujur lo sama perasaan lo sendiri. Lo gak harus langsung lupa, lo gak harus langsung suka sama keadaan. Tapi selama lo masih mau maju, selangkah demi selangkah, walaupun pelan, itu artinya lo udah di jalur yang bener. Ikhlas bukan tujuan bro,
Ikhlas itu efek samping dari proses penyembuhan yang elu jalanin dengan jujur. Dan ketika suatu hari nanti lo bangun pagi, tanpa sadar udah nggak mikirin dia, udah nggak dendam, udah bisa ketawa lepas. Saat itulah lo tahu kalau lo udah sampai di sana. Tanpa drama, tanpa pengumuman, cuma damai. Dan damai itu adalah bentuk ikhlas yang paling murni. Salah satu alasan kita susah ikhlas adalah karena kita terlalu banyak berharap. Lo harap doi setia, ternyata dia playboy. Lo harap kerjaan enak, ternyata bos toksik. Lo harap keluarga harmonis, ternyata ada konflik tiap lebaran. Harapan itu wajar, tapi kalau terlalu tinggi dan gak realistis, ya pasti lo kecewa. Dan kekecewaan itu yang bikin susah ikhlas. Berdasarkan studi dari University of California, ekspektasi yang tidak terpenuhi adalah penyebab utama stres emosional. Makanya ikhlas itu juga berarti melatih diri buat ngulangin ekspektasi berlebihan. Bukan berarti lo jadi pesimis, tapi lo jadi lebih realistis. Lo boleh berharap yang terbaik, tapi lo juga harus siap dengan yang terburuk. Lo boleh cinta dia, tapi lo juga harus siap kalau dia nggak balikin. Dengan begini, kalau hal buruk terjadi, lo nggak kolaps. Lo cuma angkat bahu, bilang, ya udah, emang gini adanya. Terus lanjut. Itu namanya ikhlas yang dewasa. Bab 5. Ikhlas itu hadiah buat diri sendiri. Lo tau gak sih, selama ini kita sering salah kaprah soal tujuan ikhlas. Kita mikirnya ikhlas itu buat orang lain, biar dia tenang, biar dia merasa bersalah, biar dia tahu lo udah lebih baik tanpa dia, atau malah biar dia nyesal. Tapi bro, justru disitulah masalahnya. Kalau lo ikhlasin sesuatu cuma buat efek orang lain, ya ikhlas lo masih kondisional, masih ada syarat. Dan ikhlas yang benar itu harus unconditional. Artinya, lo melepas bukan karena pengaruh luar, tapi karena lo udah cukup damai di dalam. Nah, waktu lo akhirnya bisa ngelakuin itu, sadar nggak? Lo sebenarnya lagi ngasih hadiah ke diri sendiri. Karena ikhlas itu bukan tentang mereka, itu tentang lo. Tentang kebebasan lo dari beban yang udah terlalu lama lo pikul. Bayangin aja, lo nyimpen dendam, kecewa, atau penyesalan kayak bawa karung pasir tiap hari. Awalnya mungkin ringan, tapi lama-lama jadi berat banget. Lo capek, lo stres, lo susah tidur, lo gampang marah, lo bahkan jadi nggak bisa nikmatin hal-hal kecil yang sebenarnya indah. Padahal orang yang lo dendami mungkin udah lanjut hidup, senyum-senyum, makan enak, tidur pulas. Sementara lo yang tetap stuck di masa lalu, racunin pikiran sendiri tiap detik. Nah, waktu lo bilang, gue ikhlas, itu kayak lo buka karung itu dan lempar semua isinya ke sungai. Lo nggak ubar masa lalu, tapi lo bebaskan diri dari jeratnya. Dan perasaan lega itu hadiah pertama dari ikhlas. Bukan pujian dari orang, bukan balikan dari mantan, tapi ketenangan batin yang gak bisa dibeli pakai uang. Dan ternyata ini juga didukung sama sains bro. Penelitian dari Harvard Medical School nunjukin kalau orang-orang yang bisa memaafkan dan ikhlas punya kadar stres yang lebih rendah, tekanan darah lebih stabil, kualitas tidur lebih baik, dan resiko depresi lebih kecil. Artinya ikhlas itu bukan cuma urusan spiritual atau emosional, tapi juga soal kesehatan fisik. Gue serius, tiap kali lo marah-marah dalam hati, tiap kali lo ulang-ulang kenangan buruk, tubuh lo beneran merespons kayak lagi dikejar ancaman. Hormon stres kayak kortisol naik, jantung berdebar, otot tegang. Tapi pas lo ikhlas, tubuh lo akhirnya bisa rileks. Sistem saraf parasimpatik aktif, lo bisa napas lebih dalam. Dan itu semua bikin lo lebih sehat, lebih awet muda, dan lebih bahagia. Bukan karena dunia berubah, tapi karena lo berhenti melawan kenyataan. Jadi ikhlas itu bukan tanda lo menyerah pada hidup. Justru sebaliknya, itu tanda lo udah cukup dewasa buat terima bahwa nggak semua hal harus dimenangkan. Ada hal-hal yang emang di luar kendali lo. Ada orang yang emang nggak akan pernah ngerti lo. Ada mimpi yang emang nggak kesampaian. Tapi lo tetap bisa pilih, mau terus terpuruk atau bangkit dengan damai. Dan saat lo memilih damai, lo nggak cuma nyelamatin diri sendiri, tapi juga membuka ruang buat hal-hal yang lebih baik. Karena energi lo nggak lagi habis buat nyalahin nasib, tapi digunakan buat bangun lagi. Seperti tanah yang dibajak setelah kebakaran hutan. Kelihatannya gersang, tapi justru disitulah benih baru bisa tumbuh lebih kuat. Maka dari itu, jangan pernah anggap ikhlas sebagai kekalahan. Anggap itu sebagai liburan mental, sebagai reset button, sebagai bentuk kasih sayang tertinggi yang bisa lo kasih ke diri sendiri. Lo udah capek, lo udah coba, lo udah bertahan sekuat tenaga. Sekarang, boleh kok lo istirahat, boleh kok lo lepas, boleh lo bilang, aku gak sanggup lagi ngatur ini.
Dan saat lo melepaskannya dengan sadar, tanpa dendam, tanpa pura-pura, saat itulah lo benar-benar bebas. Dan kebebasan itu adalah hadiah terindah yang bisa lo terima dari diri sendiri. Bukan dari dia, bukan dari dunia, tapi dari lo, untuk lo. Jadi gini, ikhlas itu bukan berarti lo harus suka sama apa yang terjadi. Lo boleh sedih, boleh kecewa, boleh ngerasa dunia nggak adil, semua itu wajar. Tapi ikhlas itu muncul pas lo udah cukup kuat buat bilang, ya udah, ini memang kenyataannya, tanpa harus terus-terusan melawan atau pura-pura nggak terjadi. Ini bukan akhir dari perjuangan, tapi justru awal dari kedamaian. Lo nggak ngubah masa lalu, tapi lo memilih buat nggak lagi jadi tawanan kenangan. Dan di titik itulah, lo mulai bisa bernapas lega. Kayak baru lepas baju basah yang udah lo pakai tiap hari. Beratnya hilang, lengketnya hilang, dan akhirnya lo bisa merasa ringan lagi. Ikhlas itu bukan tentang melupakan, tapi tentang gak lagi biarkan masa lalu merusak hari ini. Yang paling penting, ikhlas itu bukan buat dia, bukan buat mereka, bukan buat balas dendam atau bikin orang nyesal. Ikhlas itu hadiah buat diri lo sendiri. Karena saat lo melepas rasa sakit tanpa dendam, lo sebenarnya lagi nyembuhin diri. Lo lagi kasih ruang buat hal-hal baru masuk. Lo lagi bilang ke hidup, gua siap lanjut. Dan meskipun jalannya nggak selalu mulus, setidaknya lo udah nggak lagi jalan sambil nangis. Seperti kata Terry Lee, kadang Tuhan tutup satu pintu bukan karena dia nggak sayang, tapi karena dia mau lo masuk lewat pintu yang lebih baik. Jadi mungkin mantan lo nggak cocok sama lo, mungkin mimpi lo gagal, tapi belum tentu itu akhir cerita. Bisa jadi itu awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih indah dan lebih tepat buat lo. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau lo ngerasa video ini nyambung sama perasaan lo, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar lo gak ketinggalan konten-konten healing lainnya di Kerikil Kecil. Di sini kita nggak cari jawaban besar, kita cuma cari kerikil-kerikil kecil yang bisa bikin langkah lo lebih ringan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap jujur sama perasaan, dan ingat, ikhlas itu bukan akhir, tapi bentuk cinta tertinggi ke diri sendiri.